Cermin hati kamu itu telah ditakdirkan untuk memancarkan cahaya rahasia-rahasia ilahi. Hatimu itu seumpama cermin yang berkilat. Kamu mesti membersihkannya dari debu dan kotoran yang menutupinya, dari pendapat dan gambar-gambar dunia yang menutupi keaslian hatimu. Ketahuilah kilauan cermin hatimu tak bisa dilihat lagi karena kotoran-kotoran yang sejak kamu lahir sampai sekarang itu bertumpuk dan menjadi kerak yang sulit untuk dikikis, dan menjadi hatimu berubah sifatnya menjadi keras, dan sulit untuk menerima kebenaran cahaya. Cermin hati kamu itu telah ditakdirkan untuk memancarkan cahaya rahasia-rahasia ilahi. Bila cahaya dari Allah adalah cahaya bagi semua langit dan bumi, mula menyinari ruang hatimu, lampu hatimu akan menyala. Lampu hati itu berada di dalam kaca. Kaca itu sifatnya seumpama bintang berkilau-kilauan terang benderang. Kemudian kepada hati itu anak panah penemuan-penemuan suci akan hinggap. Kepahaman-kepahaman yang halus dan rahasia akan terbaca. Anak panah kilat akan mengeluarkan dari awan petir maksud, bukan dari timur atau barat, dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkati, dan memancarkan cahaya ke atas pokok penemuan. Sangat tulen, sangat lut sinar sehingga ia memancarkan cahaya walaupun tidak disentuh oleh api. Kemudian lampu makrifat hikmah kebijaksanaan akan menyala sendiri. Mana mungkin ia tidak menyala sedangkan cahaya rahasia Allah menyinarinya. Sekiranya cahaya rahasia ilahi bersinar ke atasnya, langit malam kepada rahasia-rahasia akan menjadi terang oleh ribuan bintang-bintang, dan berpandukan bintang-bintang kamu temui jalan kamu. Bukanlah bintang yang memandu kita tetapi cahaya ilahi. Lantaran Allah menghiaskan langit rendah dengan keindahan bintang-bintang. Sekiranya lampu rahasia-rahasia ilahi dinyalakan di dalam diri batinmu, yang lain akan datang secara sekaligus atau berangsur-angsur. Langit ketidaksadaran, kelalaian, yang gelap akan dinyalakan oleh kehadiran ilahi dan kedamaian serta keindahan bulan purnama yang akan naik dari ufuk langit memancarkan cahaya di atas cahaya. Berterusan meninggi di langit, melepasi peringkat yang ditentukan sebagaimana yang Allah telah tentukan bagi kerajaannya, sehingga ia bersinar penuh kemuliaan di tengah-tengah langit, menghambat kegelapan kelalaian. Aku bersumpah demi malam apabila ia senyap sepi, dengan cuaca pagi yang cemerlang, malam ketidaksadaranmu akan melihat terangnya hari siang. Kemudian kamu akan menghirup air wangi kenangan dan bertaubat di awal pagi terhadap ketidaksadaran kelalaian, dan menyesali umurmu yang dihabiskan di dalam lena. Kamu akan mendengar nyanyian pagi hari dan kamu akan mendengarnya berkata, mereka tidur sedikit saja di malam hari dan pada awal pagi mereka memohon keampunan Allah. Allah bimbangkan kepada cahayanya ke siapa yang Dia kehendaki. Kemudian kamu akan melihat di ufuk langit peraturan ilahi akan matahari ilmu batin mulai terbit. Itu adalah mataharimu sendiri. Lantaran kamu adalah yang Allah beri petunjuk, dan kamu berada pada jalan yang benar, dan bukan mereka yang Dia tinggalkan di dalam kesesatan. Dan kamu akan memahami rahasia, tidak diizinkan matahari mengejar bulan dan tidak pula malam mendahului siang. Tiap sesuatu berjalan pada landasan masing-masing. Akhirnya ikatan akan terurai selaras dengan perumpamaan yang Allah adakan untuk insan, dan Allah mengetahui tiap sesuatu. Dan tabir-tabir akan terangkat dan kulit akan pecah,
menjelaskan di bawah pada yang kasar. Kebenaran akan membuka tutup luarnya, dan hakikat di sebalik sesuatu akan terlihat. Semua ini akan bermula dan berlaku bila cermin hatimu dipersucikan. Cahaya rahasia-rahasia ilahi akan memancar pada hatimu, seumpama ketika matamu menatap pada gelap, tanpa cahaya, tak sesuatu pun yang kamu paham dan ketahui. Tapi ketika cahaya itu menerpa apa saja di depan matamu, maka segala sesuatu lantas kamu tahu itu apa, dan apa gunanya, padahal tak sesiapapun menjelaskan kepadamu, karena cahaya kepahaman menyinari hatimu ketika cahaya sinar menyinari sekitarmu. Seketika kamu paham dengan sekitarmu, itu terjadi ketika akal pikiranmu tak menolak dengan apa saja wujud dari apa yang kamu lihat, tak menyelisihi dan menerima dengan pandangan terbuka dan tidak menyangkal, tapi jika pikiranmu kamu gunakan menyangkal dengan apa yang kamu lihat, maka seketika apa yang kamu lihat akan berubah menjadi kepahaman yang salah. Sendok bisa kamu kira permen, dan batu bisa kamu anggap roti, atau kamu upayakan menjadi roti. Karena kamu mendahulukan penilaian akalmu dari kenyataan yang ada. Kesucian hati seseorang memancarkan cahaya yang dapat ditangkap oleh cermin hati orang lain yang bersih. Apabila cahaya iman berjumpa dengan cermin hati orang yang beriman, akan lahirlah rasa persaudaraan muslim yang sejati. Persaudaraan yang begini tidak ada kepentingan diri dan tidak ada perlombaan untuk menduduki tempat yang lebih tinggi. Mereka saling bantu-membantu dalam melakukan pengabdian kepada Allah, saling merasa seperti saudara satu rahim, mencintai yang lain seperti mencintai diri sendiri. Hati kita itu ibarat cermin yang berkilat. Maka dari itu kita harus selalu membersihkannya dari debu dan semua kotoran yang menutupinya. Karena cermin hati kita adalah yang telah Allah takdirkan untuk memancarkan cahaya dari rahasia-rahasia ketuhanan. Allah adalah cahaya untuk semua yang ada di langit dan bumi. Ketika cahaya tersebut menyinari ruang hati manusia, maka lampu hatinya akan menyala dan menyinari semua lingkup hati. Adapun lampu hati itu berada di dalam kaca yang memiliki sifat terang benderang layaknya bintang berkilauan. Sangat terang walaupun tidak tersentuh oleh api. Dari lampu hati yang telah menyala tersebut, maka cahaya makrifat akan dinyalakan oleh rahasia cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia cahaya ilahi itu menembus pekatnya malam menjadi terang benderang dengan ribuan bintang berpijar indah, sehingga dengan cahaya tersebut manusia menemukan jalan yang benar atas panduan Allah. Seperti itulah cara Allah menerangi batin manusia, baik secara langsung maupun secara bertahap, sehingga manusia diberitahu oleh Allah akan kebenaran hakiki darinya. Kegelapan yang menyelimuti selama ini akan terungkap menjadi terang benderang seperti gelapnya malam menjadi terang oleh indahnya sinar bulan purnama yang terus semakin terang, karena di dalamnya bermuatan cahaya di atas cahaya. Cahaya itu akan terus melangit menuju Allah dan melepas semua atribut kemanusiaan menjadi hamba kekasih Allah, mengikuti takdir Allah sebagaimana Allah telah menentukan takdir akan besarnya kerajaannya. Ibarat malam yang menjadi lambang ketidaksadaran manusia menjadi terang benderang dengan datangnya suasana cuaca pagi yang indah, dan semakin terang beriring siang yang terus bergulir ke depan. Dan akan semakin mewangi ketika manusia menghirup segarnya taubat di awal pagi,
setelah melewati perjalanan gelapnya malam ketidaksadaran, yang akan menjadikan manusia menyesalinya akan umur yang telah ia sia-siakan. Mereka akan mendengar nyanyian indah burung bulbul di pagi hari yang cerah tersebut dan berkata, mereka sedikit tidur di malam hari, dan di pagi hari mereka memohon ampunan kepada Allah, dan Allah bimbing hamba-hamba yang dikehendaki itu dengan cahayanya. Selanjutnya hamba tersebut akan dibuka mata batinnya dan melihat semua peraturan langit seperti layaknya terbitnya matahari. Karena hamba tersebut telah Allah berikan petunjuk kepadanya, sehingga ia berada di jalan yang benar dan bukan jalan-jalan mereka yang Allah tinggalkan dalam kesesatan. Hamba itu akan terus difahamkan oleh Allah akan rahasia-rahasianya secara teratur dan terstruktur, sebagaimana matahari yang tidak pernah mengejar bulan, dan sebagaimana malam yang tidak pernah mendahului siang, semua berjalan sesuai dengan ketentuannya. Akhirnya terlepaslah semua hijab-hijab tersebut, karena Allah telah fahamkan insan dengan kehendaknya yang maha mengetahui di tiap-tiap sesuatu tanpa terkecuali. Hijab terbuka seperti pecahnya kulit dan terlihatlah isi di dalamnya, membuka sesuatu yang zahir kepada yang batin, membuka kebenaran yang diselimuti oleh kegelapan selama ini. Semua itu akan terjadi bermula dari cermin hati yang disucikan. Dari sana akan terus memancar cahaya rahasia-rahasia ilahi di mana ia memohon akan hajat kepadanya, darinya, dengannya, dan seterusnya menuju keabadian. Sang Kiai.